Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berada di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan taufiknya, berkahnya kepada kita semua sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dan dirahmati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting yang harus kita ambil dari bulan puasa ini adalah bagaimana agar supaya doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu kelebihan daripada bulan puasa, yastajibud du'a Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita. Oleh sebab itu, ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menggunakan waktu kita dengan baik. Karena inti daripada seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita adalah doa. Doa mukhul ibadah. Doa adalah merupakan otaknya ibadah. Artinya apabila ada ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan tanpa ada doa, di ujungnya bagaikan pohon tak berbuah. Makanya doa-doa inilah yang terpenting. Artinya berdoa di bulan Ramadan inilah sangat penting bagi kita untuk kita lakukan. Kita semuanya ada masalahnya. Untuk menyelesaikan masalah itu tentu adalah dengan doa. Setelah kita beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran selalu didahulukan antara menyembah dengan doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamulah kami menyembah dan kepada kamulah kami minta pertolongan. Artinya antara menyembah dengan doa dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita tahu bahwa segala kehidupan kita atau semua manusia di atas muka bumi ini ada masalahnya dengan level tertentu. Dan kita tahu bahwa para nabi adalah orang yang paling besar masalahnya. Adalah orang yang paling besar cobaannya. Dan semuanya itu diselesaikan dengan doa-doa mereka. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam, kita memperbanyak yang namanya ibadah kita kepada Allah. Setelah itu kita berdoa kepada Allah. Semoga semua masalah kita diselesaikan dengan baik. Nah, sekarang kita lihat salah seorang nabi yang namanya Nabiullah Yunus adalah orang yang tiba-tiba hidup di dalam perutnya ikan. Sebuah riwayat mengatakan 40 hari lamanya. Kira-kira bagaimana kehidupan di dalam perut ikan? Bagaimana kegalauan dan kegelisahannya sang Nabi Allah namanya Nabiullah Yunus. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan kehidupan kita. Tidak ada apa-apa dibandingkan dengan kehidupannya Nabiullah Yunus. Nah, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya ketenangan dan kedamaian dalam hatinya Nabiullah Yunus karena doa-doanya, maka segala masalah diselesaikan dengan sendirinya. Artinya bagaimanapun, sekalipun Allah Subhanahu wa taala mengambil seluruh nikmat ini, nah, dan kemudian Allah menurunkan yang namanya ketenangan dan ketenteraman, dan Allah menghilangkan kegalauan dalam hati kita, maka tidak ada lagi nikmat terbesar di atasnya daripada ketenangan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan itu kepada Nabi Yunus ketika beliau mengatakan fanada fiz zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, ketika Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, beliau berdoa dan memanjatkan doanya kepada Allah dalam kegelapan. Gelapnya perutnya ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam. Bagaimana penderitaan pada saat itu. Maka Allah pun mengatakan wa najjaynahu fastajabna lahu. Maka langsung Allah menerima doanya, menerima panggilannya. Allah mendengarkan panggilannya. Wa najjaynahu minal ghammi.
dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari kegelisahannya, dari bencananya, dan Allah menggantikannya dengan ketenangan dan kedamaian. Dan ingat baik-baik bahawa sesungguhnya kedamaian dan ketenteraman itu kita hanya bisa dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita dapatkan dari jabatan kita, dari harta kita, dari seluruh apa yang kita miliki, kecuali merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengan doa-doa inilah kita harus selalu manjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan beberapa syarat-syarat yang harus kita lakukan. Pertama adalah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Apa kira-kira kewajiban yang belum kita lakukan? Kemudian kita meninggalkan larangan-larangan Allah, baru kita angkat kedua tangan kita. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah menerima doa kita kalau kita belum melaksanakan kewajiban dan kita tidak meninggalkan larangan-larangan itu. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa adab santun ketika kita berdoa. Pertama adalah kita memulai dengan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua as-sana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah, seperti itu. Kemudian ketiga adalah kita istighfar, meminta ampun kepada Allah. Tidak langsung kita mengatakan doa-doa kita, tapi kita istighfar dulu, kita menyalahkan diri kita dulu, kita merasa bersalah dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah dengan mengatakan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Atau kita mengambil doanya Nabiullah Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi itu doa yang pertama kita minta kepada Allah, yaitu diampuni dosa-dosa kita. Kita menyalahkan diri kita. Kemudian yang keempat adalah baru kita minta kepada Allah apa yang kita inginkan dari dunia ini. Nah, kalau kita minta tentang dunia, maka mintalah yang betul-betul mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti, ya Allah, kalau memang jabatan ini baik bagiku, agamaku dan akhiratku, maka datangkanlah jabatan ini bagiku. Begitupun harta dan anak. Kenapa? Karena harta dan anak dan jabatan belum tentu mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan bencana bagi kita. Kemudian sebaiknya kita berdoa tentang hal-hal yang sifatnya akhirat. Dan itu pasti kemaslahatan yang didapatkan. Pasti kebaikan ujungnya. Seperti doa yang mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk selalu baik ibadahku kepadamu. Nah, inilah doa seperti ini yang harus kita minta. Kemudian yang kelima adalah kita meminta doakan orang tua kita. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina innaka antal ghafurur rahim. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, dan semua yang pernah mengajar kita. Kemudian keenam adalah kita meminta doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kita kembali berselawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian ditutup dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu akhirnya daripada doa kita. Nah, inilah adab-adab dalam berdoa. InsyaAllah doa kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah ketika kita berdoa, usahakan antara hati dan mulut kita sama iramanya. Jangan hati kita di tempat lain ke dunia, tetapi mulut kita mengatakan Allah, hati kita di dunia. Tidak mungkin diterima doa kita. Kemudian lafaz dan lafaz, huruf-huruf dari doa itu harus jelas. Kenapa? Karena apabila kita mengucapkan doa-doa yang sifatnya berbahasa Arab, maksud saya, kemudian cara menyebutkannya tidak benar, maka tidak mungkin juga diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita boleh berdoa dengan bahasa apa saja, yang penting tembus dengan hati kita dan pikiran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan lupa mendoakan orang lain, dan salah satu agar supaya doa kita diterima insya-Allah. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.